Judi itu diberikan gambaran oleh para ulama segala sesuatu yang dijadikan sebagai permainan. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai permainan dengan mempertaruhkan harta ataupun jiwa. Di zaman jahiliyah, di Mekah dulu, masuk di dalam maisir, perjudian mereka adalah mereka membiarkan antara dua unta saling bertanding, dijadikan sebagai permainan antara unta A milik A dan milik B dipertandingkan. Pada saat unta yang A menang, maka unta si B menjadi milik si A. Ini contoh perjudian di zaman jahiliyah yang pertama. Dan ini hukumnya haram, tidak boleh, karena dia menjadikan permainan tadi dengan mempertaruhkan harta yang dia miliki atau jiwa. Jenis judi yang kedua adalah mempertandingkan antara dua budak. Ini zaman jahiliyah ya. Dua budak, si A punya budak manusia, si B punya budak, disuruh berantem, suruh gulat. Kemudian nanti kalau menang budaknya si A mengalahkan budak si B, maka secara otomatis ya budak si B diambil alih. Hampir sama dengan pertama, cuman di sini bedanya yang awal hewan, yang ini manusia. Pertama, judi itu ngajarin kita menjadi malas dan tidak bekerja keras. Kedua, pada saat judi, mood kalian tuh jadi tergantung dengan menang atau kalahnya judi. Sampai sebelum tidur, mikirin judi. Bangun tidur, mikirin judi. Pokoknya setiap harinya mikirin judi. Kebiasaan judi juga salah satu candu yang susah berhentinya. Pada saat Anda menang, pengen menang lagi atau menang lebih. Dan pada saat kalian kalah, kalian pengen balik modal atau balik duit lagi. Gambling addiction is not a failure of will. It is a brain disorder which is preyed upon by the gambling industry. Once you become addicted, it's very, very hard to stop because you've changed your brain. Addiction is a brain that has changed to become entrained to the desires of the gambling. Awalnya itu saya mulai ketika saya mendapatkan kemenangan dari taruhan saya kecil 5.000, ternyata saya mendapat kemenangan hingga 1.500.000 dalam satu hari. Saat itu saya kaget, ternyata mudah sekali mencari uang. Mudah sekali mencari uang, hanya bermodal 50.000 saya dalam 3 jam saya mendapatkan 1.500.000. Betapa senangnya saya saat itu. Saya beli berbagai macam-macam kebutuhan, hingga yang tidak dibutuhkan saya belikan. Karena saya merasa saat itu adalah saya mendapatkan 1.500.000 sangat mudah sekali. Dalam satu hari, bayangkan dalam satu hari 1.500.000 sama bekerja, saya hanya memandangi komputer dan menunggu hasil kartu-kartu keluar dan saya bertaruh. 1.500.000 bagi saya sangat kecil. Dan disitulah petaka muncul ketika 2013-2014. Saya diberi kekalahan terus. Yang awalnya saya diberi kemenangan selama setahun, selama saya bisa mengerem. Ketika saya mendapatkan kemenangan, saya bisa mengerem. Ketika saya mendapatkan hasil yang saya inginkan dalam rupiah, saya bisa mengerem. Tapi hancur saya 2013-2014. Saya selalu diberi kekalahan. Sedikit demi sedikit saya tidak pernah menerima kemenangan. Yang ada kekalahan. Dari hal kecil 50.000 saya akhirnya berani mendepositkan 200, 300, 500.000 dalam masa kuliah saya. Yang akhirnya membuat ekonomi saya tidak stabil. Uang yang orang tua beri untuk kebutuhan saya habiskan untuk berjudi.
Karena kenapa? Karena saat itu saya diberi kekalahan terus, tidak pernah diberi kemenangan oleh salah satu website. Dan dari situ saya, bukannya saya tambah sadar, tapi saya tambah menggila. Karena kenapa? Karena saya berpikir saat itu adalah bagaimana saya harus bisa mengembalikan uang saya, uang yang telah digunakan, uang yang telah diambil oleh bandar. Saya tidak pernah berpikir kemenangan yang diberikan oleh bandar. Bagaimana uang saya harus kembali, bagaimana uang yang saya keluarkan itu harus kembali. Kalau bisa harus berlipat-lipat. Jangan sampai uang yang saya keluarkan itu tidak kembali. Jadi yang ada di pikiran saya selama itu, saat itu adalah saya menerima uang akan saya depositkan untuk berjudi saya. Saya menerima uang akan saya depositkan kembali, tanpa berpikir hari esok akan menjadi apa, tanpa berpikir saya besok harus bagaimana. Yang terpenting bagi saya saat itu adalah saya harus bisa mengembalikan uang itu, saya harus mendapatkan uang itu. Tapi memang jalan judi memang itu adalah sangat kejam, hingga akhirnya saya tidak pernah dikemenangan. Tapi saya tidak pernah menyadari itu, saya tidak pernah sadar itu. Saya tetap lakukan itu hingga 2018-2019 saya pun masih melakukannya hingga saat ini. Saya sadar bahwa judi tidak pernah memberi kemenangan bagi saya, bahwa judi tidak pernah memberi kemenangan bagi saya. Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu hendak atau bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan tersebut.